Pernah nggak sih, kamu pengen banget bikin orang lain tuh ngelihat, ngerasain, atau ngertiin sesuatu persis kayak yang kamu alami? Nah, kemampuan buat melakukan itu tuh kayak punya kekuatan super loh. Dan hari ini kita bakal belajar cara menguasainya. Kita akan belajar gimana caranya melukis sebuah gambaran yang super jelas di pikiran orang cuma pakai kata-kata. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas, saya punya satu pertanyaan nih buat kamu. Coba deh, sekarang pikirin sahabat terbaik kamu. Udah kebayang? Sip. Sekarang, coba gambarin mereka cuma dalam 3 kata aja. Mungkin lucu, setia, pinter, atau kreatif, baik hati, dan penuh semangat. Coba dipikirin dulu. Apapun 3 kata yang kamu pilih tadi, selamat ya. Kamu sebenarnya udah ngambil langkah pertama buat bikin sesuatu yang namanya teks deskriptif. Yap, emang sesimpel itu. Intinya adalah gimana cara kita menangkap esensi dari seseorang atau sesuatu. Oke, pemanasannya udah cukup. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya teks deskriptif itu, dan apa yang bikin dia jadi alat yang ampuh banget. Jadi, kalau secara definisi, teks deskriptif itu adalah teks yang ngegambarin sebuah objek yang tertentu secara detail. Kata kuncinya di sini tuh tertentu. Jadi kita bukan ngomongin kucing secara umum, tapi kita ngomongin si Mochi, kucing peliharaan kamu, bukan candi pada umumnya, tapi candi Borobudur yang megah itu. Harus spesifik. Terus kenapa kita perlu spesifik? Tujuannya simple tapi kuat banget, buat melukis dengan kata-kata. Kamu mau pembaca kamu tuh bisa meram, terus ngelihat apa yang kamu gambarin. Seolah-olah benda atau orang itu ada di depan mereka. Keren kan? Nah, deskripsi yang bagus itu nggak asal jadi loh. Ada strukturnya. Anggap aja kayak cetak biru atau blueprint yang super simple dan gampang diikuti. Cuma ada 2 bagian utama. Yuk kita lihat. Pertama, ada identifikasi. Disinilah kamu ngenalin subjeknya ke pembaca. Siapa atau apa sih yang mau kita omongin? Nah, abis itu baru masuk ke deskripsi. Disinilah kita mulai melukis. Kamu tambahin semua detail yang bikin gambaran itu jadi hidup. Kayak gimana penampilannya, sifatnya, kepribadiannya gimana. Oke, cetak birunya udah ada. Sekarang kita butuh alat-alatnya dong buat membangun deskripsi kita. Kalau dalam menulis, alat kita ya bahasa itu sendiri. Dan ada 3 alat bahasa utama yang bakal bikin deskripsi kamu jadi makin hidup. Jadi ada 3 alat utama nih di kotak perkakas kita. Pertama ada kata sifat, ini ibaratnya kuas cat kita. Kedua ada simple present tense yang bikin lukisan kita terasa nyata dan faktual. Dan yang terakhir kata keterangan frekuensi yang nambahin unsur gerakan dan kehidupan ke subjek kita. Alat pertama dan yang paling penting, ya, kata sifat. Ini tuh bumbunya tulisan kamu. Tanpa kata sifat, deskripsi bakal jadi hambar dan ngebosenin banget. Kata sifat inilah yang ubah seorang gadis jadi seorang gadis yang pinter dan ramah, atau wajah jadi wajah yang lonjong. Coba deh, bayangin kalimat ini tanpa kata-kata yang ditebelin. Hani cantik. Dia punya wajah, mata, hidung, dan rambut. Datar banget kan? Nah, kata sifat itulah yang ngasih kita gambaran yang jelas banget soal Hani. Kita jadi nggak cuma tahu dia ada, tapi kita mulai bisa melihat dia. Lanjut ke alat kedua, simple present tense. Kenapa ini penting? Soalnya, waktu kita mendeskripsikan sesuatu, kita itu lagi menyatakan sebuah fakta yang kita anggap benar saat ini. Hani adalah teman sekelasku. Dia memiliki rambut panjang. Penggunaan tense ini ngasih kesan yang kuat dan nyata pada deskripsi kita. Seolah-olah kita lagi nyajin potret yang akurat. Alat terakhir kita adalah kata keterangan frekuensi. Ini nambahin lapisan detail lagi dengan cara ngasih tahu kita soal kebiasaan atau rutinitas si subjek. Jadi nggak cuma ngomongin penampilan fisik, tapi juga masuk ke perilakunya. Ini yang bikin sebuah karakter jadi terasa lebih hidup. Lihat deh, betapa kuatnya kata-kata ini. Kita nggak cuma dikasih tahu kalau dia suka membantu dan sopan, tapi kita dikasih tahu kalau dia sering membantu dan selalu menghormati. Kata-kata kecil kayak gini tuh dampaknya besar banget ke cara kita memandang karakter dia, jadi terasa lebih konsisten dan bisa diandalkan. Oke, kita udah bahas semua bagiannya satu persatu. Sekarang, gimana kalau kita lihat langsung gimana cetak biru dan semua alat bahasa ini bekerja sama buat menciptakan satu teks deskriptif yang utuh dan efektif? Yuk, kita mulai! Ingat kan soal cetak biru tadi? Nah, teks ini dimulai dengan sempurna pakai bagian pertama, identifikasi. Cuma dalam beberapa kalimat pendek, kita jadi tahu persis siapa yang lagi digambarin. Panggungnya udah disiapin. Nah, dari situ teksnya lanjut ke bagian kedua, deskripsi. Disinilah si penulis mulai melukis. Dia pakai detail fisik dan sifat-sifat kepribadian buat ngebangun citra Hani di pikiran kita.
Dan ini dia kalau semuanya digabungin. Di bagian atas kita punya identifikasi yang jelas banget. Di bawahnya, di bagian deskripsi, perhatiin deh gimana alat-alat kita tadi dipakai. Kata sifat kayak cantik, pintar, ramah, itu melukis gambaran fisiknya. Sementara kata keterangan kayak sering dan selalu nunjukin karakternya. Semuanya kerja bareng buat bikin gambaran yang kaya dan detail. Oke, sekarang kamu udah lihat kan gimana cara kerjanya? Sebentar lagi giliran kamu buat nyoba. Tapi sebelum itu, kita rekap super cepat dulu poin-poin paling pentingnya. Jadi, apa yang perlu diingat? Gampang kok. Pertama, pilih satu hal yang spesifik. Kedua, ikutin cetak biru 2 langkah kita. Kenalin dulu, baru deskripsiin. Dan yang paling penting, pakai semua alat bahasa kamu, terutama kata sifat, biar tulisan kamu benar-benar hidup. Oke, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Coba deh pikirin tempat favorit kamu di seluruh dunia. Apa satu detail kecil, bisa jadi suaranya, baunya, atau pemandangan tertentu yang benar-benar bikin tempat itu jadi spesial buat kamu. Kemampuan buat nangkap dan ngebagiin detail spesifik kayak gitu, itulah inti dari melukis dengan kata-kata. Selamat mencoba ya!